Jadi untuk lebih jelasnya komponen tersebut digambarkan pada model rangkaiannya seperti ini ya. Nah, kalau ini model T-nya, kalau ini dibuka seperti ini. Jadi ini ada titik-titik ini yang kemarin kita sudah ngasih tahu bahwa ini dot atau segitiga atau misalnya ini adalah tanda arus masuk dan arus keluar, nanti kaitannya dengan induktansi bersama atau induksi bersama. Gitu. Nah, misalnya di sini, ini sumbernya P1, kemudian ini adalah R1 sebagai akibat dari lilitan ya yang dialiri arus. Kemudian L1 adalah induktansi kumparan 1. Kemudian L2 adalah induktansi pada kumparan 2, R2 adalah resistansi pada kumparan 2. Dan ZL-nya adalah beban. Ya, beban. Jadi ini ekuivalen dari sini, rangkaian penggantinya seperti itu. Kemudian kita buat lagi untuk model T, ya, model T. Jadi yang di sini kan sebenarnya ada semacam apa ya? Perbandingan itu, ada transformasi ya, ada perbandingan gitu. Perbandingan lilitan primer dan sekunder itu berapa? Karena yang disampaikan atau yang dikirimkan dari sumber ini kan sebenarnya daya. Dayanya dikatakan daya semu ya S. S itu kan P kali I. Jadi makanya nanti proses trafo kan sebenarnya fungsinya hanya memindahkan ya daya dari primer ke sekunder gitu. Atau satu lilitan ke lilitan lain. Gitu. Nah, di mana pada saat proses perpindahan itu bisa dilakukan penurunan atau penaikan tegangan. Jadi dengan daya yang sama, kalau tegangannya diturunkan, arusnya pasti naik pada bagian sekunder ya. Tapi kalau di trafo step up, misalnya tegangannya dinaikkan, berarti arusnya akan turun. Biasanya untuk pembangkit ke transmisi itu pakai step up ya. Karena apa, tegangan dinaikkan supaya arusnya kecil. Jadi dengan jarak yang jauh, drop losses saluran itu akan kecil. Yaitu salah satu implementasi dari perkuliahan ini ya. Seperti itu. Nah, di sini kita dibikin model T-nya, model T atau T ekuivalen ya. T ekuivalennya. Jadi, nah kita sederhanakan karena ini jet ya. Jadi jet 11 itu adalah pada kumparan 1, jet 11 ini adalah R1 plus JXL1 karena sudah ada, ini pasti di sumber ini ada frekuensi JXL1 atau J omega L ya, JXL. Kemudian di bagian sekunder ini adalah L2 dan L2, makanya di sini Z22. Nah, Z22 itu adalah resistansi pada kumparan 2 dan induktansi pada kumparan 2. Sedangkan Z11 adalah resistansi pada kumparan 1 dan induktansi pada kumparan 1. Nah, di sini kan akan terjadi mutual ya, atau induksi bersama, di mana pada kumparan 1 itu besarnya adalah Z21 ya, kemudian pada kumparan 2 adalah Z12 gitu, seperti itu. Atau sebenarnya bisa juga kalau mau di ini Z12, ini Z21 itu bisa saja. Nah ini adalah yang bersama karena besarnya Z21 dengan Z12 kan sama ya gitu, karena ada mutual. Jadi kan ada kopling magnetik di sini, jadi akan terjadi induksi bersamanya itu dipengaruhi oleh koefisien gandeng gitu ya, atau koefisien ya tautan. Berdasarkan rangkaian model T di atas diperoleh persamaan, misalnya ini ya, P input sama dengan ya ini kan persamaan ini Z11 plus Z. Nah sebenarnya kalau di loop 1 itu kan sama dengan min P1 ya, sama dengan Z11 kali I1 plus Z12 kali I1 plus I2 sebenarnya di situ. Tapi kalau disederhanakan, sudah disederhanakan seperti ini hasilnya. Z11 plus Z21 kali I1 ditambah Z12 I2 sama dengan ya, yang di sini kan S11 kali I1 plus Z21 kali I1 plus
J12 kali I2 ya ini. Ini kan kalau dibuka ini bukan Z, ini bukan E ya. Z11 I1, Z21 ya nih. Z11 I1, Z21 I1, Z12 I2 ya. Karena Z21 sama dengan Z12 maka ya karena Z12 sama dengan Z21 ini dari persamaan ini biar ya mana tadi ini ya salah ini aja ya ya ini ya ini jadi ini Z11 I1 Z21 nah karena Z21 sama dengan Z11 maka di sini jadi P1 sama dengan Z1 kali I1 plus Z12 kali I1 plus I2. Kemudian loop yang sebelahnya, ini tanggal loop di sebelah kanan dapat dianalisis seperti perlakuan di atas ya, sehingga diperoleh persamaan. Ya, ini juga jadi persamaannya seperti ini. Jadi ini adalah ini kan kalau dipakai loop ya, berarti kan ini ZL, ini R2, ini J omega L2 kali ini. Berarti di sini 0 sama dengan J21 kali I1 plus I2 plus J22 plus I2 plus ZL I2. Ya sama dengan cara yang sama. Dari gambar di atas, persamaan loop menjadi P sama dengan R1. Nah ini persamaan 1 ya. Jadi ini persamaan 2. Nah, ini kan dari persamaan 1 ini persamaan 2. Kemudian kalau diselesaikan atau dibuat rangkaian ekuivalennya seperti ini ya. Gitu. Ini ada sumber R1, L1 min M. M ini adalah mutual induksi antara L1 dengan L2 ya gitu. Tuh, terus ada contoh nggak dari trafo di atas? Nah, dari sini bisa dianalisis ya persamaannya seperti di sini P1 sama dengan I1 dan terusnya sama dari atas diturunkan saja ya. Kemudian ini penurunannya biar cepat tinggal nanti dibaca. I1-nya sama dengan P1 ZL plus J2 per J1 ZL plus J2 plus omega kuadrat M kuadrat dan I2-nya diperoleh seperti ini ya dari penurunan tadi. Sehingga I2 per I1 itu sama J omega M per ZL per J2. Dengan membagi I2 dengan I1 ya, maka diperoleh I2 per ini sama dengan ini ya. Jadi di sini ada untuk trafo frekuensi rendah biasanya digunakan inti besi ya atau iron core agar diperoleh nilai L yang besar dengan lilitan yang kecil L ini menyebabkan ini tergantung nanti jenis bahan yang akan digunakan karena kaitannya juga dengan ada rugi histerisis, ada eddy current dan sebagainya. Kemudian R2 ini karena R2 jauh lebih kecil daripada omega L2. Nah biasanya pada impedansi R dengan L, R itu biasanya jauh lebih kecil. Misalnya ya terjadinya Z itu sama dengan 1 plus J100. Nah, 1 itu R-nya, kemudian 100 itu adalah SL-nya. Itu sehingga 1 itu kalau impedansikannya kan akar 1 kuadrat ditambah 100 kuadrat itu ya kurang lebih 100 gitu ya. Sehingga jadi impedansinya sama dengan untuk analisis perhitungan itu dianggap Z-nya itu sama dengan ZL-nya gitu. ZR plus ZL kan, ZR-nya kecil dianggap ZL. Jadi gitu. Sehingga Z2 sama dengan R2 ini nah dianggap bahwa Z2 sama dengan mendekati 0 plus J omega L gitu.
Sehingga Z2 ini sama dengan ya ZL atau J omega L gitu ya. Dengan cara yang sama Z1 juga sama, jadi R-nya ini dianggap jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan ZL pada kumparan 1 gitu. Sehingga nah ini terjadi perbandingan transformasinya ya I2 per I1 sama dengan M per L2. Jadi I1 dan I2 itu sepasang ya. Nah, akhirnya kita mengambil suatu hasil perbandingan adalah I1, ini langsung turun ke rumus saja ya. Jadi I2 per I1 sama dengan K akar L1 per L2 gitu. Jadi ini kan kopling ya sebenarnya. Ini kan kalau misalnya bisa A, bisa koefisiennya gitu, seperti itu. Nah, berdasarkan rumus ini secara teoritis bagaimana upaya agar trafo tersebut dapat dibuat ya, ialah bahwa harga dari K harus sama dengan 1 sehingga nah ini jadi dalam analisis perhitungan nanti ke trafo ideal itu sebenarnya rugi-ruginya itu ya dianggap tidak ada. Namanya trafo ideal itu artinya trafo yang mengabaikan rugi-rugi gitu. Tuh, karena kalau itu rugi-rugi dihitung kan analisis perhitungannya juga agak susah karena ruginya tiap trafo juga bisa beda-beda. Mungkin ada sekian persen, ada sekian persen. Nah, kalau ideal kan berarti daya yang masuk pada bagian primer sama dengan daya yang keluar pada bagian sekunder. Intinya begitu. Nah, sehingga di sini I kuadrat bagi I2 sama dengan ini. Jadi sebuah trafo mempunyai sifat-sifat 1 ya. Dengan arus yang kecil, arusnya didapat flux yang besar ya. Apabila K sama dengan 1, sehingga M sama dengan akar L1 kali R2 ya. Jadi ini mutual induction-nya ini merupakan akar dari perbandingan. Karena K-nya 1, harusnya kan M sama dengan K akar L1 L2 ya. Gitu. Nah, kalau yang ada rugi-rugi, K-nya itu berarti kurang dari 1. Tergantung kalau koplingnya tadi full berarti K-nya 1, kalau tidak ada berarti kan 0 ya. Nah, kalau misalnya ada bocoran berarti antara 0 sama dengan 1 gitu. Kemarin sudah kita bahaskan kalau semuanya berarti K-nya 1, yang fluksi bagian primer ke sekunder, sekunder ke primer itu sama dengan 1. Kalau tidak ada yang fluksi bagian primer ke sekunder, sekunder ke primer itu dianggap 0, tapi kan dalam kenyataan prakteknya itu kan ada tapi sebagian gitu, tidak semuanya, sebagian dan tapi pasti ada yang ikut juga. Nah, dengan perbandingan itu diperoleh ya, jadi perboleh I2 per I1 sama dengan N1 per N2. N ini adalah jumlah lilitan primer, yang N2 adalah jumlah lilitan sekunder ya. Jadi I2 adalah arus pada bagian sekunder, I1 adalah arus pada sisi primer. Ya. Nanti biasanya ada juga nanti perbandingan GGL atau P1 per P2, ya biasanya GGL itu tergantung dari jumlah lilitan. Jadi lilitan makin banyak, GGL-nya juga makin banyak, lilitan makin kecil, lilitan makin sedikit, GGL-nya juga makin sedikit. Ya makanya seperti tadi, karena N ini berbanding lurus dengan tegangan. Makanya kalau tegangannya naik, arusnya akan turun. Kan? Atau tegangannya turun, arusnya akan naik. Ya, makanya di sini I2 per I1, bukan I1 per I2. Tapi kalau I1 per I2, di sini N2 per N1. Jadi intinya arus kali jumlah lilitan sama dengan ya arus primer ya. Misal arus sekunder kali dengan lilitan sekunder sama dengan arus primer kalikan dengan lilitan primer. Ya itu sebenarnya. Nah, kita masuk ke trafo ideal. Nah, ini dari sini kan sebenarnya sudah trafo ideal karena rugi-rugi di sini sudah dihilangkan. Dianggap tidak ada. Trafo ideal adalah model yang terbaik untuk suatu trafo dengan inti besi ya. Pendekatannya berdasarkan reaktansi kumparan kecil, permeabilitas tak terhingga, sehingga ini mengakibatkan tidak adanya tegangan jatuh pada resistansi kumparan.
Tidak ada kerugian daya pada resistensi kumparan, tidak ada kerugian histerisis, dan tidak ada kerugian arus putar atau eddy current loss ya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya daya yang hilang sehingga gitu daya masuk sama dengan daya keluar. Nah ini yang dimaksud dengan trafo ideal. Padahal dalam prakteknya tidak ada. Cuma kalau analisis ini dilakukan dengan perhitungan ini dengan trafo tidak ideal kan nanti akan banyak hal yang mengalami kesulitan itu. Tapi sebenarnya ada nanti dalam prakteknya ada. Jadi itu sudah dimaksud dengan trafo ideal. Dalam menganalisis trafo ideal tidak perlu melihat atau memperhitungkan fluxnya, tetapi cukup dengan perbandingan delitanya saja gitu ya. Itu tadi ya, karena sudah dianggap fluxnya nanti macam-macam kan tergantung variasinya. Ada yang misalnya hanya 0,9, ada 0,6, ada 0,7. Itu kan nanti teorinya akan susah gitu ya. Nah, makanya nanti tinggal efisiensinya berapa biasanya gitu. Termasuk ya semua peralatan kan punya efisiensi ya. Efisiensi artinya daya guna dari alat itu berkaitan dengan fungsinya gitu. Jadi di sini ada P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Nah, masalah tanda nanti positif negatif kan tergantung nanti seperti tadi polaritas tadi kan. P1 per P2 plus minus ya sama dengan plus minus N1 per N2 sama dengan A. Tanda positif dipilih jika kedua tanda tanda ada ya mempunyai referensi yang sama atau sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Nah, mungkin seperti ini. Kalau ini kan nanti dilihat apakah negatif atau positif. Nah, biasanya kalau sama-sama positif, ya tergantung arah arus juga ya. Kalau sama-sama di atas, berarti kan positif. Bisa ada yang bawah, ada yang di atas, nah, nanti dianalisis seperti ini. Seperti di sini, P1 per P2 sama dengan min. Nah, karena apa? Yang satu masuk diberi tanda, nanti keluarnya di sini tidak diberi tanda, harusnya ke sini. Kan, gitu ya. Jadi harusnya tandanya di sini, berarti keluar ke sini, berarti keluarnya juga diberi tanda. Jadi di sini sama dengan negatif N1 per N2 sama dengan min A, atau I1 per I2 sama dengan ya plus minus di sini N2 per N1 gitu, sama dengan plus minus IA. Tanda positif dipilih jika satu arus masuk tanda titik ya, dan arus lain keluar diberi tanda titik. Dari contoh I1 ya, kan itu kan per I2 sama dengan karena itu beda tanda ya, karena arus masuknya di sini diberi tanda, keluarnya harusnya ke sini gitu. Jadi kan harusnya, sedangkan harusnya ke sana berarti kan negatif ya. Negatif. Jadi di sini minus N2 per N1 sama dengan minus 1 per A ya. Karena A itu kan sama dengan I2 per I1 ya, sedangkan I1 per I2 berarti 1 per A ya. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Misalnya di sini ada ini 1 ohm, min J4 ohm, kemudian ada J4 juga. Ini P12 ya. P12. Kemudian ini ada sumbernya 40 sudut berapa 30 ya. Ya ini kemudian ada di sini 2 ya, 2 ohm, ada J1. Kemudian ini yang pada induktansi 2-nya adalah J3. Kemudian di sini ada mutual induction ya, jadi tegangan bersama. Tapi di sini ada mutual induction antara J1 dan J2 langsung saja gitu ya. Berarti itu ada di sini J2 maksudnya itu ya, besarannya. Jadi mutual induction dari antara J4 dengan J3 itu adalah J2 gitu. Kita nggak menghitung K-nya ya gitu. Jadi sudah ada keluar. Misalnya hitung arus I1 dan I2. Ini kebetulan arahnya misalnya seperti ini ke sini. Ya ini penyelesaiannya ya biasa pakai hukum Kirchhoff tegangan ya misalnya. Ini P. Nah, di sini
kita dari loop ini dulu, I1 dulu ya. Kita mulai dari mana? Dari sini arahnya. Nah, karena kita masuk ke sini berarti kan plus. Ya. Apa P2? Oh ini P2-nya sama dengan J omega M2 ya. Sama dengan J omega J2 I2 maksudnya gitu ya. Jadi J omega M-nya kan ini berarti J2 kali I2. Ya, itu. Kemudian P21 sama dengan J omega M I1 berarti J2 ini ya, J2 I1. Ya karena mutualnya itu J2. Jadi P12-nya sama dengan P21, kalau P12 sama dengan J2I2, kalau P21 sama dengan J2I1. Ya. Sekarang kita loop 1 ya, ini loop 1. Loop 1 itu kita mulai dari ini I1 kali 1 ya, I1. Kemudian minus J4 kali I1. Terus di sini minus J4 kali I1 plus J2 I2. Wah ini harusnya ada J4-nya ini. Minus J4-nya. Oh ini minus J4. Ini J4 ini kelewat ini kayaknya. Ini plus J2 yang ini ya. J2 kan sama dengan P12 ya. P12 ini berarti J2 I2 sama dengan P40. Berarti di sini harusnya ada ditambah dengan J4 ini. Kemudian diselesaikan ini persamaan loop I2-nya juga J1 I2 plus 2I2. Nah, kalau ini benar J3 I4 ya plus nah P21 kan ini berarti J2 I1 sama dengan 0. Di sini ada kurang ini nih J4 ini. J4 gimana ini? Di sini ada atau gini aja. Di sini harus mana? Loop I1. Di sini harus ada tambahan lagi nih. Atau buat lagi aja. Ya. Jadi untuk loop persamaan loop 1 ya. 1 itu harusnya yang ini kan mulai I1 ya, I1 kali 1 berarti I1. Kemudian minus J4 I1. Yang ke sini harusnya kan plus J4 I1. Nah, sekarang ini kan positifnya di atas. Nah, ini menentukan positif di atas kan karena ini masuk diberi tanda positif, nanti keluar juga nanti di sini adalah diberi tanda positif ya gitu. Ini jadi ini masuk, ini masuk gitu ya. Ya, ini plus ya, ini kan J4 terus P12-nya P12 tadi ini P12 berarti J2 I2 plus J2 I2 ya. I2 jadi ini sudah itu sama dengan harusnya ini 40 sudut berapa itu 30 ya. 30 derajat ya. Ya. Nah, itu jadi ini kalau diselesaikan berarti I1 cuma ini ya. Kalau diselesaikan berarti I1 yang ini kan hilang ya.
plus J2I2 sama dengan 40 sudut 30 ya gitu ya. Ya kesininya sih betul ya. Ininya udah betul. Ya karena ini J4 min J4 plus J4 kan 0. Berarti ininya betul. Mungkin kurang ketik dulu ya. Ini belum sempat dibikin ini. Ya ini loop 2-nya ini ya jadi ini yang ini sudah betul akhir keluar ininya sudah betul. J2 nah sekarang I1N I2 kan sudah dihitung ya, jadi I2 sama dengan yang persamaan 2, sebenarnya yang persamaan satunya kan ini sama 2-nya kan J1 I2 plus 2I plus J3 I2 plus J2 I1 sama dengan 0, berarti I2 di sini adalah minus. Oke, coba persamaan 2 ini. Loop 2-nya ini loop 2 itu kita mulai dari J1 ya. J1 kan kali ini J1 kali I2 terus ke atas plus 2 I2 ya, plus J3 I2 plus ini P21 itu berarti sama dengan J2 I1 plus J2 kali I1 sudah sama dengan 0. Sama dengan 0. Yang tadi ini harusnya ini persamaan 1 ya. Yang ini persamaan persamaan 2 ya. Nah, atau ini kalau dihitung, kalau I2-nya disatukan atau sebelum ke persamaan 2, disederhanakan dulu ya. J2 I1 ya. Terus itu berapa nih? I2-nya berarti I2-nya 2 ya, plus 2 plus J4 ya. I2 sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Jadi ini J2I1 ditambah 2 ini I2 ya, ini kan 2I2 plus J1 plus J4 ya gitu. Ya, ini 2 plus J4 atau bisa juga kalau kita cari berapa I2-nya ya. Nah, jadi I2-nya sama dengan berapa ini? Kalau I2-nya berarti minus ya. Minus J2 I1 ya dibagi dengan berapa? 2 plus J4. Nah, yaitu sama ininya juga. Kali I1. Nah, gitu. Ya, itunya sama. Ke bawah ininya hasilnya sama. Ya, ini adalah persamaan 2. Kalau sesuai dengan versi buku sebenarnya sama juga kalau dihitung satu-satu dimasukkan persamaan. Nah, itu.
Nah, sekarang ini sudah ya. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 dicapai. Nah ini ya silakan dicek lagi aja ya. Ini ternyata misalnya ini substitusi persamaan 1 ya. Oke. Substitusi 1 ke 2 ya, diperoleh. Nah ini, jadi diperoleh I1 sama dengan berapa itu, 25 sudut 59,7 ya. Nah, nanti dicek lagi aja derajat dan I2 sama dengan I2 sama dengan 11 ya, 1 sudut minus 93,7. Nah, ampere ya, kalau dikasih satuan ini tidak ampere. Ya. Ya. Ya itu. Jadi ini ya, itu jawaban yang ada ya. Jawaban yang dari yang ini. Ini udah kasus soal yang beda lagi. Ini kasus soal ada rangkaian seperti ini. Hitung misalnya I1 dan I2 dari rangkaian sebelah ya. Tuh. Ya. Ya itu jawabannya adalah ini. Kemudian ini ada kasus yang sama, itu contoh sudah ada ya, solusinya ada. Kemudian di sini ada soal latihan dan sebagainya. Nah, barangkali itu teori terapo yang ideal itu ini ada transformasinya, sehingga saudara bisa menghitung bahwa terapo itu misalnya kalau dayanya 100 atau 1000 volt misalnya, volt ampere ya. Kalau tegangan primernya 200, berarti arus primernya adalah 1000 dibagi 200, misalnya berarti 5 ampere. Kalau tegangan sekundernya adalah misalnya 50, maka arus sekundernya adalah 1000 dibagi 50, itu seperti itu. Artinya 1000 bagi 50 berarti dapatnya 20 misalnya. Itu yang disebut dengan terapo ideal. Itu kronologisnya. Masalah nanti penurunan GGL-nya berapa, 4,44, nanti mungkin dibahas khusus di transformator ya, di materi transformator itu biasanya ada tersendiri, atau di mesin-mesin listrik. Biasanya mesin arus searah dan trafo kemarin kita gabungkan. Ya mungkin itu barangkali ini penjelasan dari sini. Silakan kita bahas, karena di sini kan ini contoh ini juga sama ya, jadi contoh. Ini ada contoh yang lain, misalnya ini ada sumber, kemudian ada R-nya 6 ohm, kemudian di sini ada lilitan 1, lilitan 2, ya. Kemudian di sini ada perbandingan 3:1, itu kata bintang 1, berarti ini kan ibaratnya ini A-nya. A itu kan sama dengan I2 per I1 ya, gitu kan. Ya I2 per I1 atau N1 per N2 atau P1 per P2 ya, itu. Karena di sini P1 per P2 itu sama dengan A, masalah negatif positifnya itu tergantung nanti polaritas ya.
Atau di sini 1 per A itu adalah N1 per N2, I1 per I2 ya. I1 per I2 itu berarti 1 per A, tapi kalau I2 per I1 itu sama dengan A gitu ya. A itu sama dengan N1 per N2 itu A, tapi N2 per N1 itu 1 per A. Ya ini ada contoh ya. Ini 1, ini Z2, ini 6. Maka di sini ada hitung I1 N2 dari reaktansi di sebelah gitu ya. Jadi ini ada ZL sama dengan 1 plus C2 atau 2J ya, yaitu. Kemudian ZR-nya sama dengan A kuadrat kali ZR sama dengan berapa nih? Ya karena A kuadrat A-nya kan ini N1 per N2 ya, atau perbandingan dari transformasi perbandingan lilitan. Jadi ini ada N1 per N2, N1-nya adalah 3, A itu adalah N1 per N2 ya. Jadi ini ZR-nya adalah A kuadrat kali ZL ya. Berarti ini ZR-nya adalah 9 plus 18. Ini, nah kalau disederhanakan jadi akhirnya seperti ini. Ini ekuivalennya itu ya. Nanti ZR-nya ini adalah 9 plus tadi berapa? 18 ya. 9 plus 18, sehingga ini sumbernya 1. Nanti tinggal ditransformasi saja. I2 berarti I2-nya itu sama dengan AI1. Nah, itu. Jadi salah satu sudah dihitung, kalau I1-nya tahu, I2-nya tinggal transformasi aja. Tuh. Diperoleh I1-nya sama dengan 3,45 sudut min 10, sedangkan I2 adalah sama dengan A kali I1 ya. Karena I2 per I1 itu sama dengan A. Gitu. Jadi dihitung akhirnya 10,35 sudut. Nah. Ya, mungkin itu. Jadi kita bahas ada beberapa soal ya. Yang minggu kemarin kita juga ada ini ya, ada ini. Ini sudah dihitung, sudah dicoba. Yang ini dulu lah misalnya. Ini kan berarti nanti ada di sini ada lilitan ya. Ada lilitan, ada induksi bersama. Ya, di sini juga ada induksi bersama. Nah, gitu. Udah dihitung, udah berapa ketemunya? Ada yang sudah hitung? Kalau pengertian transfer daya maksimum, udah pernah tahu teorinya? Nah, gimana? Ada yang sedang hitung? Bapak cek. Ini ada, kemarin kita sudah bahas ini. Yang ini ada yang ditanyakan, nggak ada ya? Apa ada? Ada masih ada ragu? Ini Pak, yang bikin ragu penentuan itu Pak, yang dotnya itu Pak, dot yang di induktornya itu Pak. Yang ini, sini. Ya itu aja yang masih sedikit bingung. Ya, ya sebenarnya kan asalnya dari sini ya, dari sini kan. Aduh, nggak bisa dipanjangin. Oh, bisa saja ya. Dipanjangin sebentar supaya kita di cutting aja, di sniping. Ya kita rada susahnya. Apa sebenarnya ada yang untuk itu ya S-Pen tapi belum maksimal ininya. SP Pen gitu ya.
belum ada waktu untuk mengoprek itunya. Ya, kita mapping tool. Oke. Kita ambil gambarnya aja. Atau dengan datanya lah. Ya. Ya, kita geser. Nah ini kan ada arus ya. Nah, kita tentukan untuk yang di mana ya, di sini aja lah. Di sini 1. Nah, kita kan misalnya ini ada arus, ini aja lah di sini. Ada arus masuk ya. Satu-satu dulu aja kita ini. Ada arus masuk I1, kita jadikan di sini. Atau lebih baik di sini aja. Copy. Nah, di sini 1 ya. Misalnya di sini aja. Nah, sekarang gini. Kita pengaruh dari arus pada L1 aja. Arus pada L1 ini masuk ke L1 ini kan diberi tanda ya, gitu ya. Gitu kan? Diberi tanda. Sekarang pengaruh dari arus ini kan ada pada kumparan 2, induksi bersama di kumparan 2 dan induksi bersama di kumparan 3, gitu kan. Sekarang misalnya ini arus masuk di kumparan 1 ini diberi tanda. Berarti arus yang keluar di kumparan 2 ini dia akan keluar dari di kumparan 2 yang diberi tanda. Diberi tandanya ini kalau di sini sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Negatifnya di sebelah kiri, Pak. Jadi kita gini aja, jangan bilang negatif, artinya kita kan masuk diberi tanda nih. Keluar di kumparan 2 ini diberi tanda. Nah, yang diberi tanda itu di kumparan 2 sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang ini kanan, misalnya ini kiri. Di kumparan 2 yang diberi tanda sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena ini akan sangat berpengaruh ya kepada ini gitu, polaritas bersamanya, mutual induction-nya. Coba. Makanya ini satu-satu. Nanti sengaja Bapak ini kan satu-satu supaya. Jadi sekarang polaritas di akibat arus I1 di L1 ini polaritas P21 ya, ibaratnya ini P21 ini. P21 positifnya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Di sebelah kanan, Pak. P21 Nah, sebelah kanan. karena lihat begini, jadi L2 ini yang diberi tanda sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan kan, jadi sebelah kanan, maka di sini polaritas ini adalah ini kan sebenarnya P21 ya, gitu kan. Berarti P21 positifnya sebelah kanan ya, artinya yang negatifnya sebelah kiri gitu. Nah, gitu. Ya. Negatifnya sebelah kiri berarti kan. Nah, gitu kan. Ya, udahlah. Baik, nah gitu. Jadi ini positif P21 itu adalah seperti ini. Nah, sekarang di
P31-nya jadi di kumparan 3 akibat arus pada kumparan 1 sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kita lihat kumparan 3-nya ini. Ini berarti P31. Sebelah kanan atau sebelah kiri tandanya? Sebelah kanan. Kanan, Pak. Sama dengan ini kan? Ini Iya, kan Pak. berarti L2 kan berarti kan tandanya sebelah kanan, ini juga sebelah kanan kan? Berarti ini tetap begini, berarti positif, berarti keluarnya dari berat tanda, berarti kan sebelah kanan, kanannya berarti positif gitu. Ya. Ini baru akibat dari arus di kumparan L1. Jadi terjadi induksi bersama di kumparan 2, terjadi induksi bersama di kumparan 3. Ini akibat sini. Nah, ini sampai sini ya. Sekarang kita akan melihat akibat arus ini kan seri ya, sama. Berarti sekarang arus ini masuk di kumparan 2. Nah, karena arus ini masuk di kumparan 2, akan terjadi induksi bersama di kumparan 1 dan induksi bersama di kumparan 3. Ya kan gitu. Nah, sekarang kita copy ya. Nah, akibat arus di kumparan 2, itu kan terjadi induksi bersama di kumparan 1 ya. Nah, gitu. Kita beri tanda warnanya apa ya? Gimana ini? Ini gitu. Ya, kuning lah gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang akibat arus di kumparan 2, di kumparan 1, sekarang arus masuk di kumparan 2 itu diberi tanda atau tidak? Harus masuk di sini. Dari kutub yang tidak diberi tanda kan? Gitu ya. Sekarang di sini terjadi P tegangan induksi bersama di kumparan 1 akibat kumparan 2. Nah, ya, kumparan 2 ya. Sekarang coba. Berarti ini masuk tidak diberi tanda. Nah, keluar di kumparan 1 itu tadi dari yang diberi tanda, yang tidak diberi tanda. Itu masuk tidak diberi tanda, keluar tidak diberi tanda. Yang tidak diberi tanda sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Hah? Kanan. Sebelah kanan, berarti kan positifnya di sini. Yang di sini berarti negatif ya. Nah, gitu. Ya, gini aja lah. Ya, gini aja. Berarti ini negatif, polaritasnya akan seperti ini gitu. Kemudian yang ini gitu ya. Kan akan terjadi induksi bersama akibat arus di kumparan 2. Di sini ada juga akan terjadi ininya, kasih warna kuning juga ya. Tuh. Ya. Di sini copy ya. Copy. Ini Bapak dulu dapat hukumannya waktu memahami ini itu sampai berapa halaman suruh nulis pernyataan itu dari dari dosen Ibu Insinyur Widawati. Jadi teringat sampai sekarang itu. Jadi, nah sekarang gini, akibat arus yang dari kumparan tadi ya, kumparan 2 ini kan masuknya tidak diberi tanda. Di kumparan 3 ini kan akan terjadi mutual induction ya di kumparan dari arus yang masuk kumparan 1. Di sini di kumparan 2 arus masuk tidak diberi tanda. Berarti nanti di kumparan 3 itu arus yang akibat dari sini itu keluarnya dari tidak diberi tanda gitu. Tidak diberi tanda. Yang sekarang yang tidak diberi tanda sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri berarti positifnya di sini kan? Nah, gitu. Yang sini pasti negatif gitu ya. Biasanya salah satu kutub positifnya saja ditentukan, nggak ada masalah, berarti sudah benar gitu ya. Nah, begini.
Jadi polaritas ini adalah 3, 2. Ini polaritasnya 3, 2. Jadi yang di sini adalah yang di sini negatif, positifnya 17 ini adalah P31 ya, dan 3 akibat arus 1. Yang di sini adalah P32 akibat arus pada kumparan 2. Nah, itu. Berarti itu. Nah, sekarang masih ada lagi kan, arus ini kan terus masuk. Ya, karena seri. Ini di kumparan 3. Nah, kan arus I ini kan masuk di kumparan 3. Sekarang di kumparan 3 ini, arus yang masuk di sini berpengaruh terjadi induksi bersama di kumparan 2 dan di kumparan 1 gitu. Sekarang masuk arus yang masuk di kumparan 3 diberi tanda atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, kan? Tidak diberi tanda ya. Nanti kita akan buat induksi bersama di kumparan 2 dulu boleh gitu ya. Kumparan 2 berarti di sini ya. Kita beri warnanya. Lain lah gitu ya. So, nah gitu. Terus kita tulis polaritasnya. Ini P21, ini P1 juga, ini udah betul. Nah, kita polaritasnya di sini aja. Nah, gitu. Ini adalah 2, 3 ya. 2, 3. Akibat arus di kumparan 3 terjadi GGS induksi bersama di kumparan 2 gitu ya. Nah, sekarang di kumparan 3 ini masuk tidak diberi tanda. Nah, di kumparan 2 dia keluarnya juga tidak diberi tanda. Yang tidak diberi tanda sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri, berarti kan positifnya sebelah kiri. Yang sini adalah negatif itu. Nah, tuh polaritas ini. Sekarang ini baru di dampak di kumparan 2, di kumparan 1 juga ada dampaknya juga kan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ada dampaknya juga di kumparan 1. Sekarang masuk tidak diberi tanda, keluarnya tidak diberi tanda juga. Yang tidak diberi tanda sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan, Pak. Sebelah kanan, ya udah ini berarti plus. Yang sebelah sini adalah negatif, gitu kan. Kalau biasanya salah satu juga nggak apa-apa. Seperti nih kita cek ke yang tadi itu. Nah ini kan yang positif, yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kanan, yang ini yang biru ini sebelah kanan, yang hijau ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan kan, yang kuning ini sebelah kiri, gitu kan. Jadi ini makanya, nah ini dari dasar tadi itu ini sengaja satu-satu. Yang kuning akibat dari kumparan 2 ya. Yang biru akibat dari kumparan 1, yang hijau akibat dari kumparan 3 gitu. Lilit arus masuk kumparan 3. Makanya nanti kalau sudah begini, kalau L ini pasti dia positif karena dianggap beban gitu ya, bebannya kan. Tinggal nanti ininya plus, ini juga negatif, ini negatif, ini plus, ini negatif, ini plus, ini plus, ini negatif, ini plus gitu jumlahnya. Makanya ini yang J-nya kan J omega L1 plus ini minus ya, minus M12, ini kan M12 minus M13 plus L2 minus M21 plus M23 plus L3 ini minus ya karena positifnya di kanan minus 31 plus gitu ya plus karena positifnya sebelah kiri jadi 32. Nah tinggal kita hitung M12 itu kan ada koplingnya berapa tadi itu sudah ditentukan berapa setengah ya ini K-nya.
koefisien gandengnya itu atau mutual induction-nya itu kan 2, berarti M12 adalah sama dengan M21 sama dengan K akar L1 L2 ya, sama dengan ini diperoleh ini, dan M31 13 sama gitu ya, peroleh ini, dan M32 23 K K-nya setengah ini. Nah, maka penggantinya tinggal ya tadi itu IJ, karena ini kan sama ya, karena sama untuk J. Jadi 300 plusnya akhirnya 913,6 milihenry gitu. Ya mungkin itu, mudah-mudahan ini ya. Ini prinsip utama yang agak penting itu di mutual coupling itu ini. Tapi dalam prakteknya itu ya nanti juga saudara hati-hati, jangan sampai ingin menaikkan tegangan salah masang polaritas, malah bukan nambah tegangan, menurunkan gitu. Nanti ya mungkin nanti banyak juga barangkali ada yang kerja di exciter ya, di pembangkitan itu kan sekarang banyak tuh yang lulusan kita juga kerja di pembangkit ya, bukan PLN ya, karena pembangkit sekarang kan sudah swasta, privatisasi banyak juga. Tapi di telekomunikasi juga nanti bagaimana kan pengaturan frekuensi penalaan dan sebagainya mungkin di situ. Itu nanti pengaturan pembuatan antena dan sebagainya itu kan nanti ada RLC ya, atau mungkin sekarang beban-beban itu sudah banyak beban-beban yang harmonik ya. Harmonik itu kan mesti dinetralin, jadi beban-beban harmonik itu harmonik itu disebabkan karena beban kita adalah sudah menggunakan komponen non-linear, atau disebut kalau di SMK itu komponen aktif katanya yang semikonduktor itu sampai mikroprosesor ya gitu. Semikonduktor itu dioda, transistor, IC dan sebagainya itu dianggap komponen aktif kata orang-orang SMK. Kalau Bapak sih mengajarkan itu namanya komponen pasif non-linear gitu ya. Kalau ada komponen pasif linear gitu. Kalau komponen aktif itu sebenarnya ya sumber gitu, sumber arus dan sumber tegangan gitu. Jadi dalam satu rangkaian itu ada komponen aktif, ada komponen pasif. Salah satu komponen itu tidak ada ya tidak berfungsi. Saudara ada sumber baterai, tidak ada alat yang digunakan untuk menghubungkan baterainya misalnya, atau lampu atau HP atau apa yang nggak berfungsi juga. Saudara punya HP tanpa baterai misalnya, atau punya lampu tanpa sumber, tanpa baterai yang nggak akan berfungsi juga. Gitu. Dan biasanya energinya itu ya, istilah energinya kalau pemakai atau beban itu positif ya, tapi kalau sumber itu negatif. Karena kan Einstein juga, hukum Einstein itu kan energi kan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa ini, jadi antara energi yang masuk dengan yang keluar kan sama gitu ya. Itu yang ideal, sebenarnya ada rugi-rugi juga ya, kayak trafo saja lah. Ya tuh, gimana, udah ya, nanti harus sebenarnya untuk melancarkan ini, saudara lihat ini ya, buat rangkaian sendiri dengan roda, coba hitung kira-kira begini kalau sampai betul gitu. Nanti kalau ini dirubah lagi misalnya, bikin lagi mau berapa biji, 4 misalnya. Kalau 4 kan mutualnya ada 3 berarti. Jadi 1 sama kedua, ketiga, keempat, yang 2 ke 1, ketiga, keempat misalnya. Nanti polaritasnya coba bener nggak gitu. Jadi itu. Sebenarnya di situ kuncinya dicoba, karena kalau sudah dicoba tidak melihat dan jawabnya, menentukan polaritas dan jawabnya benar, oh ya berarti punya gambaran. Itu ya, Bapak juga dulu waktu pertama kuliah sama ya, awalnya kok bisa begitu gitu, kok bisa begini gitu. Nah, itu. Dan nanti ini pada trafo juga ya, trafo bukan trafo kecil, trafo distribusi itu saudara juga hati-hati. Itu karena ada energi listrik yang tersimpan dalam bentuk medan magnet. Jadi kalau listrik itu padam misalnya atau terjadi gangguan, hati-hati dengan trafo, jangan langsung saudara melakukan perbaikan atau apa tanpa melalui grounding dulu atau bagaimana gitu. Itu sangat berbahaya. Kalau enggak nanti bisa saudara kesetrum, karena itu ada namanya itu adalah eksponensialnya, natural. Respon natural itu
yang tersimpan dalam aki atau tersimpan dalam magnet gitu. Ya kayak baterai ya misalnya. Kalau baterai HP saudara kecil gitu, dipegang mungkin nggak terlalu ini. Tapi kalau yang besar ya, seperti charger itu besar di gedung-gedung yang besar, itu bahaya juga gitu ya. Tuh. Jadi kalau begitu sudah dicas kan penuh gitu. Penuh itu ya berbahaya gitu kalau habis dipakai. Karena ada energi yang tersimpan. Jadi ibaratnya itu ada kapasitor itu menyimpan dalam bentuk medan listrik, kalau induktor itu menyimpan dalam bentuk medan magnet ya. Gitu. Medan magnet itu kan bisa menghasilkan energi. Kecuali yang resistor atau R itu. Resistor itu adalah mendesipasi atau menyerap kalau itu sih. Jadi nggak bisa menyimpan. Itu biasanya di rangkaian listrik, makanya Bapak suka mengajarkan menekankan itu karena nanti akan banyak dipakai ya itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu saja. Untuk analisis lebih tinggi, lebih canggih kan itu tergantung nanti kebutuhannya. Gitu. Ya mungkin itu. Silakan. Barangkali ada yang masih belum ini ya. Jadi ini hasilnya ini dijelaskan di sini lah. Gitu. Nah sekarang ini, yang ini ya. Yang ini kan Bapak juga sama ya. Ini juga sama. Cuma Bapak ingin tanya pengertian ini apa itu? Transfer daya maksimum. Udah pernah mulai ini belum? Itu di daya satu fasa itu ada. Ada yang tahu apa itu transfer daya maksimum? Atau inti utamanya gitu ya. Berarti belum ini ya. Nah itu penting ya. Bapak kasih tahu. Jadi yang namanya transfer daya maksimum itu ini ada rangkaian, ini ada sumber ya. Ini kan ada rangkaian nih. Ada rangkaian. Kita kan tidak tahu rangkaian ini. Walaupun ada komponen-komponennya ini 5, ada jet 8, kemudian ada jet 10. Nah di sini karena ada 2 kumparan, ya, ada 2 lilitan, maka pasti kalau ini dialiri arus itu akan terjadi induksi bersama di kumparan ini, dan ini juga kalau dialiri arus akan terjadi induksi bersama di kumparan ini. Kebetulan ini mutual induction-nya itu adalah C4 ya. Jadi antara ini dengan ini itu yang di sini ada J4 yang berpengaruh pada arus yang di sini gitu. Kemudian ada J4 yang berpengaruh pada tegangan yang di sini gitu. Nah, jadi yang terjadi transfer daya maksimum itu artinya begini. Ini kan kita menentukan bebannya berapa nih supaya daya yang dari sumber ini kita bisa pindahkan ke sini semuanya gitu. Jadi paling besar lah gitu. Kalau ibarat kospi itu kospinya 1 lah gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana suatu komponen atau rangkaian gitu ya akan terjadi transfer daya maksimum apabila gitu ya. Gimana ini? Bentar Bapak ini dulu. Ya nggak apa-apa lah. Karena kan kalau yang tadi itu di mana? Oke, yang ini sudah. Ya. Nah. Kawan. Kalau di bawahnya aja nggak usah pakai itu. Ya, ini solusi. Jadi suatu rangkaian ya akan terjadi transfer daya
maksimum ya. Tuh, apabila gitu ya. Apabila itu. Jadi impedansi beban ya, beban atau disebut dengan ZL gitu. Sama dengan konjugat ya, impedansi konjugat impedansi ekuivalen Thevenin ya. Nah, gitu. Atau ini kan ibaratnya ZT ya. Gitu. Ini ZL. Ini ZL. Ini konjugat. Nah, konjugat kan itu. Konjugat seperti itu. Nah, jadi suatu rangkaian akan terjadi transfer daya maksimum apabila impedansi beban atau ZL itu sama dengan konjugat impedansi ekuivalen Thevenin. Ibaratnya atau ZL sama dengan Z konjugat Thevenin itu. Ya. Ini. Nah, sekarang ini tegangannya berapa ya? Misalnya tegangnya 1 atau berapa boleh saja, hanya untuk mengetahui saja. Ya, ngerti nggak makna ini maksudnya? Yang ini. Jadi dari rangkaian ini nanti kita dicari rangkaian ekuivalen Thevenin, gitu ya. Ekuivalen Thevenin, udah pernah mencari ekuivalen Thevenin? Ini karena nanti pasti banyak dipakai juga nih transfer daya maksimum ini pada praktek gitu ya. Karena diharapkan kan itu kan kita menghasilkan daya yang ini. Nah, sekarang dilihat dari segi ini ya. Ini. Transfer daya maksimum. Ya, nanti kan bisa di. Nah, sekarang tentukan polaritasnya dulu, coba ya. Ini polaritas. Polaritas kopi, paste. Sekarang begini. Misalnya ini ada arus seperti ini. Insert atau arus saja. Ya. Nih. Kemudian ini juga ada arah arus. Misalnya ini ke sini. Nah. Nah. Ini kan tandanya di sebelah kiri, ini tandanya di atas ya sekarang. Sekarang ini ada arus masuknya, ini kan belum ada tadinya ya. Misalnya ini simpen dulu lah. Gitu. Ini ada arus masuk ke sini. Arus masuk ke sini dia akan terjadi induksi bersama di kumparan ini, ya kan?
Kita akan seperti itu. Nah, sekarang ini harus masuknya apa? Diberi tanda, ya kan? Harus masuk diberi tanda. Sekarang keluarnya, ya. Keluarnya gimana? Ini harusnya, ini harus lebih kecil. Ini jangan ini 9. Ya. View. Apa ini? Nah, ini format ya. Oke, ya. Inilah. Ya, ini. Sekarang ini. Ini harus masuk diberi tanda. Ini keluarnya kan dari kumparan ini yang diberi tanda. Yang diberi tanda atas atau bawah? Atas, Pak. Atas. Nah, gitu kan. Ini tinggal, kalau ini kan karena cuma satu ya udah aja dihapus satu aja. Nah, gitu. Positif negatifnya berarti begitu. Nah, sekarang di sini juga kan akan, karena di sini ada rangkaian tertutup, ya ini masuk arus ke sini. Harusnya diberi tanda kan ini masuknya. Sekarang keluarnya di sini, ini kan terjadi induksi bersama juga di sini misalnya ya. Nah, sini juga. Ini normal ya. Kopi. Kecilin aja. Pokoknya sampai memahami betul intinya. Nah, sekarang keluarnya positifnya sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri, Pak. Ya. Jadi ini masuknya diberi tanda, keluarnya ini kan dari diberi tanda, berarti sebelah kiri, berarti karena positifnya di sini gitu ya. Nah, gitu. Ini berarti negatif. Oke, ya sudah, tinggal ini kan besarnya sudah ada itu C4. Jadi hanya menentukan polaritas saja gitu ya. Sekarang nah, kembali ke ini karena transfer daya maksimum ada teori seperti ini. Sekarang kita cari R ekuivalen ya. Jadi R ekuivalen itu apa? Ekuivalen Thevenin itu kan ekuivalen Thevenin itu ya. Berarti kan rangkaiannya ada, berarti sumber bertegangan Thevenin ya atau PT gitu ya. Thevenin atau yang disebut dengan PT ya. Bolehlah itu seri ya. Ya ini harusnya seri dengan jet Thevenin gitu ya. Ini jet Thevenin. Nah, gitu. Yang seri dengan impedansi ya. Impedansi Thevenin. Nah, ya itu Thevenin. Ya, jadi artinya kan ada rangkaian yang nanti itu ini nggak usah. Jadi nanti ada rangkaian yang ekuivalen Thevenin itu dibagi seperti ini. Jadi ini jet LED dilepas ya, jet LED dilepas. Nanti di sini ada, nah gitu. Nanti kita buat ininya yang begini, rangkaian ekuivalennya, terus
Nah, ini ke sini dan kita sini. Ya, itu. Jadi nanti sama dengan terminal yang ada di situ kalau dihitung secara ini dengan seperti begini. Ya. Nah, ini rangkaian ekuivalen. Gini aja, dipanjangin satu aja. Ya, anggap saja gitulah. Nah, ini ya, seperti ini juga. Ya. Ya, itu. Jadi ini sama dengan terminal di sini, ini juga sama terminalnya. Ya. Kemudian, ya, itu ini juga bisa ya. Jadi ini nanti polaritas yang atas ya, ini seperti ini. Ya. Nah, itulah. Sebenarnya bisa sini ya. Udah aja polaritasnya saja. Ya ini adalah yang PT Penin ya. Ini aja. Ini adalah PT Penin. Nah, PT Penin yang ini adalah CT Penin. Nah. CT Penin ya. Nah, itu aja lah yang kelas. Baru nanti ini beban itu dikasihkan ke sini sama gitu. Nah, sekarang mencari PT Penin dan JT Penin ini kan harus dihitung. PT Penin itu berarti kan P open circuit ya, PT Penin sama dengan P open circuit ya. P open circuit ya sama dengan berapa gitu. Kemudian yang CT Penin itu sama dengan P open circuit dibagi dengan I short circuit gitu ya. Ya, jadi itu P open circuit dibagi I short circuit. Nah, sekarang P open circuit. Nah, kalau ini dilepas, jet yang di sini bagaimana? Jet di sini P open circuit kan berarti di sini. Ini dilepas, berarti tegangan di sini sama dengan berapa? Jadi kalau ini dilepas ya misalnya, dilepas tegangan di sini P open circuit
berarti J10 plus yang ini J4 ya. Ini kan J12 ya. Berarti di sini P open circuit ya, open circuit sama dengan ya itu tadi J10 plus plus J berapa itu? J4 ya. Plus J4 dibagi pembagi tegangan ya, dibagi J10 plus J4 ya, nah itu ditambah dengan ini 5 plus ini kan posisinya di sini jadi plus semua, berarti ditambah 5 plus J berapa? J8 ya, J8 plus J4. Nah, gitu. Kali P sumber. P sumbernya misalnya PS ya, P sumber. PS-nya misalnya ini misal sama dengan 1 lah misalnya, hanya untuk pembandingan saja gitu ya. Nah, itu diperoleh ya. Kalau ini diperoleh jadi 12. Jadi yang ini berapa ini? 12, 14 berarti yang ini jadi totalnya berapa? J14 ya. J14 dibagi dengan 5 plus J berapa ya? 5 plus J 5 plus 26. Hah? 5 plus 26 ya? 26. Nah, itu kali 1 gitu. Itu menghasilkan hasilnya itu ini 0,53 ya. Coba dicek lagi. Sudut 10,9 derajat. Volt. Nanti dicek lagi aja ngitungnya, siapa tahu. Ya, itu adalah ini sama dengan PT Penin, sama dengan PT Penin. PT Pensikit sama dengan PT Penin. Kemudian kita hitung ISC. ISC itu berarti kan ini di short nih. Short circuit. Kalau short circuit ada induksi nggak di sini? Kan nggak ada, harus yang ke sini ya. Berarti kalau i short circuit kan ini beban dilepas kan ini di short circuit. Short circuit sama dengan ya tinggal berarti arus dibagi ini dengan ini saja. Apa arus yang di sini tegangan dibagi ini. Berarti i short circuit sama dengan PS ya dibagi dengan berapa ini? 5 plus J8. 5 plus J8. Ini harusnya DRL1 ya. Ini kan berarti 1 dibagi 5 plus J8 gitu. Jadi ini hasilnya berapa? 1,5 misalnya 1,06 ya, nanti dikoreksi aja karena belum tentu ini. Minus 58 ya. 58 ampere. Nah, itu. Sekarang J Thevenin tuh gimana? J Thevenin sama dengan P open circuit dibagi I short circuit. Ya.
Berarti kan P open circuit-nya tadi berapa? 0,53 ya, sudut ini aja. Paste dibagi ini. Nah, gitu. Sudut 58. Benar, 58. Sama dengan berapa itu? Jet tepenin sama dengan ini 5 ya, sudut 68,9 derajat ya, ohm. Nah, aja. Nah gitu. Nah berarti sekarang ini kan sama dengan ZL sama dengan Z konjugat dari tepenin ya. Sama dengan berapa? Berarti 5 sudut minus 68,9 derajat. Jadi kalau dihitung dengan ini kan RC ya 1,8 ya, 1,8 plus atau plus minus ya, minus J 4,7 ohm. Nah, gitu. Jadi ini adalah ZL-nya. Jadi berapa beban yang hitung ZL agar terjadi transfer daya maksimum. Nah ini penyerahan transfer daya maksimum terjadi jika ZL. Nah misal kayak ini. Nah, berarti ini jawabannya ya. Ya mungkin untuk ini ya ini. Jadi itu 9 ohm ya, atau sama dengan segini ya. Jadi Z tepenin tahu kan ZL-nya berarti konjugatnya saja. Jadi kalau ini sama dengan ini sama dengan sebenarnya 1,8 plus J 4,7 ohm ya. Nah, itu. Ya mungkin itu apa yang berkaitan dengan soal ini. Jadi, mungkin bisa baca juga di buku-buku rangkaian listrik ya. Sebentar, ini Bapak ada nih ya, rangkaian listrik. Harusnya ada yang buku ini rangkaian 2, nggak ada yang ya sebenarnya bisa juga di yang sound series ya, yang series yang pada beberapa buku yang kebetulan ada yang ada di rumah ya, di kampus banyaknya. Biasanya Bapak jarang, kalau rangkaian listrik kadang-kadang sekarang jarang lihat ini lagi buku-buku ini, kecuali kalau memang kurang soal ya gitu. Jadi ya ini. Jadi ini adalah buku ini juga banyak ya yang untuk perhitungan mutual induction. Di sini ada di bab rangkaian DC, motor transfer Laplace, respon frekuensi, tasa banyak. Nah ini di sini bab 16 rangkaian tergandeng ya, ada transformator. Jadi saya kira buku ini ada. Jadi ada rangkaian tergandeng dan transformator, ini bab 16 halaman 261. 261 kalau ya ini.
Ini cukup banyak ya. Jadi saudara bisa sebenarnya sambil baca ini juga apa. Nah di sini ada beberapa gambarannya induktansi diri dan induktansi bersama ya. Itu judulnya itu langsung begitu. Ya, mungkin contoh-contoh dan gambarnya lebih jelas sebenarnya. Ini mau bikin buku atau buku kadang-kadang banyak sekali tantangannya ya gitu. Kalau dulu masih awal-awal masih semangat. Ya ini, jadi ini di sini juga ada gambar-gambar juga udah jelas gitu ya untuk ininya. Sekarang gampang tinggal dipoto, di crop itu tadi. Kemudian ini yang Joseph administer, ya. Kemudian yang apa? Yang William Hyatt juga ini yang bagus ya. Ini ada jilid 2. Sekarang sudah lebih update. Ini ada di rangkaian terkopel magnetik ya. Nah, ini. Jadi ini di bab 13 atau di bab jilid 2 yang bab pertama malah itu rangkaian terkopel magnetik. Ini ada induksi bersama, termasuk ada trapo linier, ada trapo ideal, ya, itu. Jadi ekuivalennya linier dan ini ada di bab 1. Ini juga cukup bagus juga sebenarnya ya. Oke. Contohnya ada, yaitu banyak gitu. Contohnya hampir sama lah sebenarnya model itu. Di William Hyatt itu jilid 2 ya adanya. Jilid 1 juga ada sebagian di. Ya mungkin itu. Silakan ada yang mau ditanyakan barangkali. Yaitu untuk transfer daya maksimum. Intinya ya sebenarnya di sini sudah jelas transfer daya maksimum terjadi jika ZL sama dengan ZT ya. Ya mungkin ini mungkin lupa barangkali ya, mungkin Pak Jaja. R1-nya itu Pak Jaja atau Pak Iwan? Dulu? Pak Iwan, Pak. Pak Iwan, Pak. Tuan, Pak. Jadi itu kan harusnya sebenarnya kita belum sepakat untuk materi itu susah ya untuk kebersamaan. Mungkin Pak Iwan sibuk ya, kayaknya kemarin sibuk. Banyak ini. Ini juga diserahkan ke Bapak itu tadinya udah Bapak di pendidikan saja. Biar enggak daripada satu kelas, nggak taunya saya penuh katanya. Ya sudah, terpaksa kebapakannya sudah nggak apa-apa. Yang satu lagi Pak Jaja ya, gitu ya. Ya, sama Pak Jaja yang satu lagi. Iya, betul Pak. Ya, ya udah ini jadi ini kita mungkin materi ini kopling magnetik dan minggu depan kan masih. Oh sudah ini ya, sudah pertemuan ke-7 sekarang. Ya sudahlah nggak apa-apa, nanti minggu depan kita coba ada tes lah gitu ya. 2 saja bahannya itu sistem 3 fasa dengan pembacaan wattmeter dan trapo kopling magnetik dan trapo ideal gitu saja. Silakan barangkali nanti ada ditanyakan, mungkin nanti ujian itu bisa hanya 2 jam ya, mungkin 2 jam cukup. Yang 1 jam kalau nanti ada bahas, tapi Bapak batasi waktunya hanya 1 jam saja gitu, karena takut nanti kan kurang waktunya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti bisa 3 jam lah, 3 SKS maksudnya ujiannya. Ya ini ada, ini juga sama ini menghitung daya ya, cuma pertanyaannya saja kadang-kadang macam-macam, ada menghitung daya, ada menghitung tegangan, ada menghitung misalnya arus gitu, biasanya antara arus, tegangan dan daya ya. Atau bisa juga ini ditanya tentang XM-nya ya, mutual induction-nya atau induktansi bersamanya gitu. Tuh, jadi bisa juga ada rada lumayan ini juga analisisnya. Nah, tapi saudara kalau begitu menemukan hasilnya benar itu sangat ini, jadi punya ini sendiri gitu. Biasanya mungkin ngambil di buku juga ini kayaknya, ngambil dari buku yang mungkin perlu analisis perhitungan yang agak lebih ini.
Seperti sekarang power yang disuplai oleh tegangan. Nah ini. Jadi daya yang disuplai dari sumber oleh tegangannya dari sini itu adalah 168. Ingat, 168 watt itu adalah daya R ini sebenarnya yang disuplai. Karena daya ini kan beda satuannya, bukan watt. Yang di sini adalah watt. Kalau sini satuannya adalah PAR gitu ya. Jadi sekarang yang dihitung berapa arusnya ya, apa nih? Yang hitung, yang ditanya apa ya ini? Daya yang disuplai oleh tegangan 168. Oh, tentukan K-nya ya. K ini ada. Jadi mutual induction-nya gitu ya. Tentukan K. Jadi koefisien mutual induction ya. Dan nanti kan dari hasil ini berapa hitung K-nya ya. Karena ini kan sebenarnya I kuadrat kali R ya. I-nya bisa tahu nih sebenarnya. Sekarang dengan R-nya 10, dayanya 168, I-nya berapa? I amplitudo ya. Karena nanti kan AC kan beda, ada fase juga. Ada tahu berapa I-nya? Kan rumusnya itu kan I kuadrat jadi P sama dengan I kuadrat kali R kan ya. Kali R. Nah, sekarang P-nya berapa? 168 sama dengan I kuadrat ya, katakan gitu. I kuadrat kali 10. Berarti I kuadratnya sama dengan I kuadratnya sama dengan berapa? 16,8. 16,8. 16,8. Berarti I-nya sama dengan square ya, akar ya, dari 16,8 sama dengan berapa itu? Akar 16 4, sekian ya. 4,1 lah gitu ya. 4,1 ampere. 4,1 ampere ya. Ya, itu. Nah, sekarang berapa ininya? M-nya gitu ya. Nah, nanti sebenarnya dijumlahkan saja. Tapi di sini saudara harus tentukan juga mutual induction-nya gitu ya. Mutual induction-nya berapa kira-kira menghasilkan arus seperti ini. Ini tegangannya kan ada, arus ada ya. Berarti jet-nya kan bisa tahu tuh. Ya kan? Berarti jet-nya sama dengan apa ya? P dibagi I konjugat ya. Absolut. P-nya 50 sudut 0 dibagi berapa itu? 4,1 sama dengan 50 bagi 4,1 12,2 ohm. Ohm ini kan 12,2 ohm kan sebenarnya akar ya, SQRT dari
R kuadrat ya. R kuadratnya 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah dengan X L kuadrat kan, karena itu ya kita asal jalan saja dulu lah karena kondisinya begini ya. Nah, ini kan berarti kan nanti akar dari ini sama dengan 12, sekian gitu ya. Nah, berarti kan nanti bisa di ini kan, atau kalau dari sini bisa juga supaya jelas ya. Ya, ini sama dengan, nah gitu, berapa? 12,2. Atau ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat gitu. Atau ini bisa juga berapa? 10 kuadrat ditambah XL kuadrat sama dengan 12,2 kuadrat ya gitu. Ya. Berarti 12,2 kuadrat berapa? Kuadrat 148,84 ya. Ini sama dengan 148,84. Ini sama dengan 148,84. Berarti XL kuadrat sama dengan berapa itu? 148 dikurangi 102. 102 dari mana? Oh iya. Ya bukan 102 ini. 100 itu, Pak. 100 ya ini ya, 100 kuadrat ya. Kurang 100 jadi XL kuadrat sama dengan 48 ya. 6,84 gitu. Ya. Ya, gitu. Berarti XL-nya sama dengan akar itu kan? Akar 48. Akar dari 48,84 ya. Benar, 48,84 ya. Jadi 6,98 ya 7 lah, kurang lebih 7. Ya. 7 ohm. Ya. Sekarang X ini kan XL semua ya. Nah, sekarang ini 7 ohm. XL itu gimana? XL sama dengan ini ya. Berarti kan J-nya nggak usah dibawa kan udah X ya. Atau Z 5 plus 8 ya. Plus berapa? Ini kalau diselesaikan itu ini masuk diberi tanda, di sini keluar diberi tanda sebelah sana ya. Jadi, nah ini kita harus cek mutual induction-nya.
Kalau dulu ya kuliah ini nggak bohong, ada yang sampai 7 kali. Itu belum tentu lulus. Zaman Bapak itu dulu. Sampai 7 tahun, 8 tahun itu ngulang dan tidak ada istilahnya remedial gitu. Makanya Bapak juga gimana caranya ngajar tuh jangan ya diharapkan memang terasa sih sekarang ya, terasa tuh begitu ngajar memang berat juga ya. Beratnya kalau untuk mencapai ini kan apalagi zaman sekarang sudah beda ya, saudara pengennya banyaknya praktis gitu, tahu ini gitu. Sedangkan ini kan perlu apa ya latihan yang agak serius. Karena uang prakteknya ini juga kalau konsep teorinya enggak ini. Ya. Sekarang positifnya di mana? Ini dari ini satu, ya ini masuk. Ini positifnya sebelah mana ini? Sebelah kiri, Pak. Yang kanan, yang kanan. Sebentar, ini saya kasih tanda ininya. Copy, jangan tahu aja. Oke. Nah, yang ini, ya. Ini kasih putih aja ya. Udah, tidak apa-apa. Yang sekarang akibat arus I1 ini masuk diberi tanda keluarnya ini sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan, Pak. Sebelah kanan. Benar sebelah kanan? Kenapa sebelah kanan? Biar yakin gitu. Saudara biar yakin. Karena Bapak juga dulu awal-awalnya masih ragu, tapi setelah komitmen dengan pegang itu, ya sudah nggak bisa di ini karena kita kan nggak perlu menghafal, tapi memahami gitu ya. Berarti ini masuknya diberi tanda ya. Pada L2 ini berarti keluarnya juga diberi tanda. Yang diberi tanda itu berapa? Yang sebelah mana? Kanan, Pak. Sebelah kanan. Berarti ini anggap saja misalnya negatif P21 ya positif. Nah, gitu. Oke. Ya, saudara harus apa sampai yakin betul gitu, jangan begitu ditanya ini. Iya ragu juga gitu ya. Nah, sekarang akibat arus yang di sini ya kan terjadi juga mutual induction di sini. Nah, sekarang dari sini hasilnya mana? Nah, ya di sinilah gitu ya. Karena kita tinggal menghitung masalah K-nya saja ini. Cuma kan menjumlahkannya harus dicari juga. Sekarang masuk di sini tidak diberi tanda. Keluar di sini kan tidak diberi tanda juga. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang di sini. Kanan lagi, Pak. Kanan, Pak. Kanan lagi kan? Iya betul. Berarti ini kanan lagi. Ya. Tolong nanti yang belum mengerti tanya ke temannya yang ngerti ya. Jadi jangan asalin jangan. Bapak mengharapkan saudara memahami untuk diri sendiri, bukan untuk Bapak, bukan untuk apa. Masalah nilai mah istilahnya nggak terlalu prinsip sekali ya. Yang penting saudara memahami. Kalau sekarang kan kemungkinan besar kalau aktif pasti lulus lah gitu aja. Kalau zaman Bapak dulu aktif zamanapun kalau ujiannya nggak bisa tetap nggak lulus gitu ya dulu mah. Ya ini jadi ini. Nah ini juga perhatikan komitmen untuk 1, 2, dan 21 walaupun besarnya sama itu. Nah sekarang ini sudah tahu positif negatifnya kan begini ya. Harusnya arahnya ke sini. Sekarang XL itu gimana? XL-nya. Ini kan kalau ini pasti positif ya 5/8. Kan ini sudah ada mutual induction-nya kan ini ada ya gitu. Berarti gimana ini? Kan berarti sama dengan kalau di sini berarti ini adalah XM ya namanya. XM berarti XM-nya positif atau negatif? Hah? Negatif. Negatif. Min XM ya. XM. Mutual. Terus yang ini negatif juga atau positif? Negatif, Pak. Negatif juga ya. Ini biar dia ini. Berarti XM ini sama dengan sekian, sama dengan berapa ini? Sama 2. dengan berapa tadi itu? 7 ya. Ya kan sama dengan 7 kan? Pokoknya jumlah ini sama dengan 7. 7. Sekarang apa yang saudara mengarah ke K itu?
mengarah ke K itu, ini kan sebenarnya disederhanakan dulu ya. Ini disederhanakan dulu, ini gimana ya menyederhanakannya itu. Jadi 13 ya, min, oh ini kan tanda negatif aja langsung. Min berapa? 2XM, Pak. Ya, min 2XM. Min 2XM itu sama dengan berapa? 7 ya? 7. 7, Pak. Ya, oke. Berarti kan XM-nya sama dengan berapa? 3, Pak. 3 bagi 2. SM pindah ke sana, 13 kurangi 7, 6, berarti 3. Ya, kan 3. SM itu sama dengan 3 ohm ya, tapi nggak apa-apa, satuan nggak terlalu penting dulu ya. Nah, sekarang SM itu gimana? SM itu gimana rumusnya? Ini kan sebenarnya SM12, SM21. Nah, Yang K SM sama dengan 2, Pak. akar ya? Iya, Pak. SIRT dari L1. ini kan apa itu L1 L2 berarti akar dari langsung aja lah 5 kuadrat ya, benar nggak? Dari 5 akar ini 5 kali 8 ya? 40, Pak. Hah? Ya, 5 kali 8. Jadi akar 40 ini sama dengan rumusnya dulu ya supaya nanti saudara jelas. Nah, berarti ini sama dengan 7. SM itu berapa? 7 ya? 3, Pak. Oh 3, sorry 3 ya. Sama dengan K. akar itu berapa? 40. Akar 40 6, berapa? 32. 6,32 ya kali 6,32 ya. Itu kan berarti K-nya berapa? 0,5. 3 dibagi 6,32 kan? Berarti sama dengan 1/2. 0,47. 3 dibagi 6,32 berarti 0,475 ya. 7. 0,475 ya. Betul? Iya. Atau 8 lah bisa. Berarti di sini ya kita bisa mengacak jawaban itu yang jelas nggak akan lebih dari 1 dan nggak akan kurang dari 0. Berarti K-nya sama dengan kalau mau 1 digit ya udah 0,5 ya gitu ya. Berarti ini jawabannya 0,5. Ya, sudah itu. Nah ini kan pemahaman dari ini. Ini sebenarnya kalau saudara bisa ini sudah bagus, analisisnya udah tinggi ke sini. Karena ini sudah bukan dasar tapi sudah implementasi. Ibaratnya kalau di ini tuh merekayasa gitu ya. Merekayasa. Bagaimana nih saya ingin dayanya sekian, apa yang harus dirubah, apa yang dilakukan itu. Jadi karena kan ada tingkatan kompetensi itu ya, untuk standar kompetensi nasional itu ada C2, C3, C4, C5, C6, itu misalnya C4, C5, jadi ada C2, C3, C4, C5, C6, ada itu. Jadi, nah itu, atau C1 sampai C6, nanti kan yang namanya LOT, itu Low Order Thinking Scale, ada yang HOT ya, High Order Thinking Skill, itu jadi itu beda untuk kategori memahami dan ininya. Jadi kalau hukum juga harusnya bukan hanya diketahui P, jadi dalam bentuk cerita. Itu yang maksudnya sekarang diharapkan mungkin Mas Menteri yang sekarang begitu ya, itu Mas Menteri Pendidikan. Oke, mungkin itu. Saya kira Bapak kira udah
Tinggal ini ya silakan saja dicoba nanti ini ya bagaimana cara menganalisis, menghitungnya gitu. Ya, mungkin itu dulu. Nanti absen biasa aja di sorting ya, nanti kasih ke Bapak. Di WA saja, di WA itu. Silakan, itu ini banyak soal-soal dan di buku-buku juga banyak ya, tapi Bapak mungkin kelihatannya dulu lebih banyak mengambil sampling ini ya. Sampling ini tuh ini juga ada buku, cuma agak representatif ya untuk mewakili pemahaman saudara gitu. Jadi di sini kan masih banyak nih. Nah ini juga banyak soal-soal di bawah ini banyak. Ada beberapa soal yang bisa. Ya, yang penting kebacalah gitu. Kebaca dulu karena ini kan pointer saja. Saudara bisa sambil membaca di buku yang ini atau di teks itu ada. Sebentar, tadi Bapaknya mau cari ini ya. Buku yang RL1. Siapa tahu ada, ini ada beberapa buku. Sebenarnya ada teori dan sirkuit yang Bapak copy ke, atau materi RL, sebentar. Bahan kuliah RL ya. Supaya nanti tidak terlalu banyak di copy, nanti memorinya terlalu. Ini masuk aja. RL1 atau bahan kuliah rangkaian listrik 1. Ya, ini ada beberapa buku, terus ada juga yang mana ya? Catatan apa ini? Ini Irwin problem. Jadi ini ada buku teks ya, mungkin Bapak perlihatkan saja, kalau perlu nanti Bapak share, nggak ada masalah, ilmu itu dibagi. Nah ini cukup ini juga ya, cukup bagus sebenarnya kalau saudara mau mengkaji lebih jauh gitu, banyak ya buku-buku rangkaian listrik. Nah di sini juga pasti ada nih. Bisnis satuan, pengenalan rangkaian listrik, ini ada kaitannya dengan efek dari chemical pada kelistrikannya gitu. Dan memang sebenarnya TE itu kalau untuk internasional standar harus ada mata kuliah kimia ya. Seri dan paralel jaringan, ini hubungan seri paralel, ini kapasitor dan kapasitansi, dan ini lebih. Kemudian ada rangkaian magnetik ya, dan kerapatan ini masih agak lebih ke medan elektromagnetik, ini masih belum ke elektrik sirkuitnya. Tapi nanti ke sininya, oh ini ada semikonduktor dioda, ini masuk banyak ke ini. Electrical principle-nya ini DC, AC udah beda ini. Transient, operation amplifier. Ini yang sudah hampir semua ya. Kemudian electric circuit, tadi itu apa ya? Electric circuit and theory ya. Electric circuit and theory. Ini theory and problem circuit analysis. Ya, ini yang sound series itu yang Bapak tunjukkan tadi, yang asli bukunya mungkin dari sini, second edition. Nah, sound series ini soal-soalnya banyak ya. Sound series ini di bab berapa? Bab 16 kalau nggak salah yang ini. Yang bab 16 bisa cek. Kontennya aja. Ini yang lebih mengarah ke, ini udah pakai SPICE ya, SPICE program itu sebenarnya.
Ya, ini transformer, transformator, kemudian ini rangkaian 3 fasa juga yang kemarin kan ini ada nih. Ya. Hanya ada rangkaian 3 fasa, ada rangkaian Y balance, rangkaian delta balance, paralel. Nah, ini sebenarnya banyak yang harus